Kalau kita mulai dari rahang tipis, itu menyerupai huruf ta. Sekali lagi, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf dha adalah tertukar makhrajnya dengan huruf zai. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad bin al-Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas secara detail tentang huruf o, dha dan huruf ain. Kita masuk ke huruf yang pertama yaitu huruf o. O, huruf to makhrajnya adalah ujung lidah menempel ke pangkal gigi siri atas. O, to, out, to. Kemudian sifat yang melekat pada huruf to yang pertama ada jahar. Jahar artinya tidak mengalir atau tertahannya nafas ketika huruf to diucapkan. To, ti, tu, out, to, out, to. Nafas tidak mengalir ketika huruf to diucapkan. Ini menjadi bukti bahwasanya to termasuk di antara huruf-huruf yang bersifat jahar. Kemudian yang kedua ada sifat syiddah, tertahannya suara. Kita coba praktek. To, ti, tu, out, out. Ketika huruf to kita sukunkan atau kita berikan tasydid, maka suara kita tidak mengalir. Bisa dipahami ya. Kemudian sifat yang ketiga pada huruf to ada sifat isti'la, yaitu terangkatnya pangkal lidah. O, tebal. O, ti, tu. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat itbaq, terangkatnya tengah lidah yang mengakibatkan tertutupnya aula tengah lidah ketika to diucapkan. To, out, to, tertutup. Kemudian sifat yang kelima ada ismat, yaitu susah pengucapannya bagi lisan orang-orang Arab dikarenakan huruf to jauh dari tempat keluar. Kemudian sifat yang keenam atau sifat yang terakhir yang melekat pada huruf to ada sifat qalqalah, yaitu memantul. Alto, ilto, uto. Sifat qalqalah ini ada pada huruf to ketika huruf to itu disukunkan. Alto, ilto, uto. Kemudian kita coba praktek pada nada yang telah kita tentukan. Harapnya teman-teman perhatikan dan kita sama-sama belajar dan sama-sama kita ikuti. To, ti, tu, ba, to. Tu, to, to, ni, to, to, na, minal, mu, to, ni, ma, ti, to, ni, to. Sekali lagi. To, ti, tu, ba, to. Tu, to, ni, to, na, minal, mu, to, ni, ma, ti, to, ni, to. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf to adalah kita memulainya dengan rahang yang tipis. Sementara huruf to termasuk di antara huruf-huruf itbaq, huruf-huruf tebal, huruf-huruf yang terangkat pangkal dan tengah lidahnya, dan harus ketika diucapkan, ketika dia ikhfa, itu dimulai dengan rahang tebal. Contoh, toko, toko. Jangan toko. Kalau kita mulai dari rahang tipis, itu menyerupai huruf ta. Sementara to itu rahangnya dimulai dengan rahang yang tebal. To. Ketika kasroh, ti, tu, to, to, to. Bisa dipahami ya insyaallah. Kemudian kita coba praktik pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Sekali lagi. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Kemudian berikutnya kita lanjut ke huruf dha. Huruf dha makhrajnya adalah ujung lidah mengarah atau menempel ke ujung gigi siri atas. Dha, dha, dha. Dan sifat yang melekat pada huruf dha yang pertama ada jahar, yaitu tidak mengalir nafas ketika hurufnya diucapkan. Dha, dhi, dhu. Kemudian rokhawah, mengalir suaranya ketika hurufnya diucapkan. Ini berbeda dengan to tadi yang mana pada huruf to
sifatnya syiddah, tidak mengalir suara, sementara di huruf dha itu mengalir suara. Contoh, ghadhidhu bal. Ketika huruf dha kita sukunkan, itu suaranya tidak tertahan sebagaimana huruf tha di awal. Kalau huruf tha tadi alt bal, sementara huruf dha itu kita sukunkan tetap mengalir bal. Ini menjadi bukti bahwasanya huruf dha termasuk di antara huruf-huruf yang bersifat rokhawah atau mengalir suaranya. Kemudian sifat yang ketiga ada isti'la, yaitu tengah lidah terangkat, itbaq, aula tengah lidah tertutup, yang sebabnya adalah karena naiknya tengah lidah. Kemudian yang terakhir ada ismat, yaitu susah dalam pengucapannya, diakibatkan jauhnya dia dari tempat keluar. Kita coba praktek dengan metode yang sebelumnya. Ghadhidhu bal, ghadhna minal mughni maghidhan ghanidha. Sekali lagi. Ghadhidhu bal, ghadna minal mughni maghidhan ghanidha. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf dha adalah tertukar makhrajnya dengan huruf zai. Dha, zo, dha, zo. Memang sama-sama zo, tapi makhrajnya berbeda. Cara pengucapannya berbeda dan sifatnya juga berbeda. Huruf dha itu huruf-huruf yang tebal yang sifatnya kuat. Sementara huruf zai walaupun dia diganti za-nya dengan zo, tetap huruf zai memiliki sifat yang lemah karena dia huruf-huruf tipis, huruf istifal. Kemudian makhrajnya juga berbeda. Huruf dha tadi yang sebagaimana disampaikan di awal, makhrajnya ujung lidah ke ujung gigi siri atas. Dha. Sementara huruf zai itu makhrajnya ujung lidah ke gigi seri bawah, tapi di belakang giginya, bukan di ujungnya, di belakangnya. Zo, za, azza, Allah. Berbeda ya, jadi kita bisa bedakan, jangan sampai kita samakan antara huruf dha dengan huruf zai. Kemudian kita coba praktek pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzartukum naran talazza. Sekali lagi. Fa'anzartukum naran talazza. Dan juga yang perlu kita perhatikan di sini, huruf dha itu huruf tebal, jadi dimulai dengan rahang yang tebal. Jangan dimulai dengan rahang yang tipis. Atau ketika dia ikhfa, ketika dia samar, itu dibaca dengan rahang yang tebal, bukan dengan rahang yang tipis. Kemudian terakhir, huruf yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah huruf ain. Huruf ain makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Bukan di hidung, bukan bukan melalui khusyum, melalui rongga hidung, tapi tengah tenggorokan. Ba. Kemudian sifat yang melekat pada huruf ain, yang pertama ada huruf jahar, sifat jahar, yaitu tidak mengalirnya nafas ketika hurufnya diucapkan. Kemudian yang kedua ada tawassut atau bainiyah, pertengahan antara syiddah, tertahannya suara, dengan rokhawah, terlepasnya suara, itu ada tawassut. Jadi suaranya itu tidak terlalu tertahan dan tidak pula terlalu terlepas. Jadi di tengah-tengah. Contoh, iyyaka na'budu. Suaranya tidak terlepas seperti rokhawah dan juga tidak tertahan seperti syiddah. Kemudian sifat berikutnya yang melekat pada huruf ain, yang berbeda dari dua huruf sebelumnya, ada sifat istifal, yaitu rendah lidahnya atau tidak naik pangkal lidah ketika hurufnya diucapkan. Jadi hurufnya itu huruf tipis, bukan huruf tebal, bukan tapi bukan tapi. Kemudian infitah, lawan dari itbaq, yaitu terbuka aula tengah lidah, yang sebabnya adalah tidak naiknya pangkal tengah lidah, tidak naiknya tengah lidah ke langit-langit, yang mengakibatkan orongga atau aula tengah lidah kita terbuka. Kemudian sifat yang terakhir ada ismat, yaitu susah dalam pengucapan bagi lisan orang-orang Arab.
Baik, kita coba praktik pada metode yang seperti biasa kita lakukan. Diperhatikan dan kita tiru sama-sama. A'i'u ba'u an 'ali a'na minal mu'ni ma'i an 'ani'a. Sekali lagi. A'i'u ba'u an 'ani a'na minal mu'ni ma'i an 'ani'a. Dan huruf ain itu termasuk antara huruf izhar, jelas. Makanya dia tidak didengungkan ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ain tersebut. Kesalahan yang sering kita jumpai ketika kita mengucapkan huruf ain adalah berganti makhrajnya dengan hamzah. Huruf hamzah makhrajnya pangkal tenggorokan, sementara ain di tengah tenggorokan. A, a. Contoh pada ayat iyyaka na'budu. Ada yang baca iyyaka na'budu. Na dengan na berbeda. Ain dengan hamzah berbeda. Kemudian pada contoh yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai a bukan a. Ini keliru. Dapat merubah makna ayat yang kita baca. Baik, kita coba praktek huruf ain pada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal jahimu su'irat. Sekali lagi. Wa idzal jahimu su'irat. Cukup untuk video kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dan kita akan membahas lebih detail lagi tentang huruf-huruf hijaiyah. Semoga kita makin cinta kepada Al-Quran dan Allah mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Baik, cukup dari saya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه